إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang masih memberikan kepada kita umur, yang masih memberikan kepada kita kesehatan untuk kita gunakan dalam menghambakan diri kita kepadanya dengan beraneka ragam cara penghambaan diri yang telah Allah tabaraka wa ta'ala terangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya untuk menghambakan diri kita kepada Allah itulah maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Allah ingin kita menjadi hambanya. Allah ingin kita menghambakan diri kita kepadanya. Akan tetapi Allah juga terangkan bagaimana cara menghambakan diri. Sehingga Allah turunkan petunjuk. Dan juga untuk menerangkan, mempraktekkan secara nyata bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tanpa wahyu yang Allah turunkan, kita tidak akan pernah tahu banyak hal tentang bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Mungkin kita akan tahu hal-hal yang berhubungan dengan fitrah. Seperti mencuri haram, membunuh haram, durhaka kepada orang tua haram. Yang fitrah-fitrah itu hampir sama dengan fitrah makhluk-makhluk Allah lainnya. Tidakkah kucing juga tahu kalau dia diberi atau mengambil tanpa izin? Maka sebatas-batas hal yang seperti itu manusia mungkin mengetahui. Oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan fitrah itu hampir semua yang menamakan dirinya agama mengarah kepada titik yang sama. Mengarah bahwa membunuh itu tidak boleh.
Jahat kepada orang lain dengan mencuri itu tidak boleh. Menzolimi orang lain itu tidak boleh. Mengambil hartanya, mengambil tanahnya itu adalah perkara yang harus dijauhi. Dan itu tidak bisa dikatakan fitrah yang seperti itu dengan dalil itu mengatakan semua agama sama. Karena itu adalah sebahagian kecil daripada syariat Allah. Kita tidak pernah tahu bahwa Allah sangat membenci syirik dan apa itu syirik sampai turun kepada kita Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita tidak akan tahu bagaimana cara ruku dan sujud. Kita tidak akan tahu bagaimana kewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan mayoritas isi syariat yang di dalamnya Allah menerangkan kepada kita, Rasul menerangkan kepada kita bagaimana cara menghambakan diri, itu tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu. Oleh karena itu, kebutuhan kita kepada Al-Quran, kebutuhan kita kepada sunnah Nabi SAW dalam beragama, suatu hal yang tidak bisa lepas darinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ana dimintakan untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini tentang target seorang muslim hidup di permukaan bumi. Ana rasa tidak ada seorang muslim dan mukminah dan muslimah yang tidak sepakat bahwa kita punya tujuan hidup di dunia ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, ada yang kita inginkan. Namun yang kita inginkan berada di sana. Di alam yang bukan alam dunia. Di akhirat bernama surga. Di sanalah cita-cita tertinggi seorang mukmin dia tambatkan. Di sanalah tujuan akhir seorang muslim hidup di permukaan bumi. Dia ingin selamat dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dia ingin dimasukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Ana rasa tidak ada seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah yang tulus di dalam keislamannya yang khilaf dalam bab ini. Oleh karena itu, kita hidup di permukaan bumi untuk menghambakan diri kepada Allah. Dengan aneka ragam penghambaan diri seperti yang tadi telah kita sampaikan. Dengan cara yang diajarkan oleh Allah sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan. Agar ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengannya kita mencapai ridho Allah dan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sejenak kita merenung ada aneka ragam tujuan kita hidup. Akan tetapi keanekaragaman itu suatu hal yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Kita hidup untuk beribadah. Berarti tujuan hidup kita adalah beribadah. Tujuan hidup kita ingin husnul khatimah. Kita ingin dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kita ingin mendapatkan catatan kitab kita di tangan kanan kita. Kita ingin diselamatkan Allah dari murka dan nerakanya. Kita ingin selamat ketika meniti sirat. Kita ingin dimasukkan ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita ingin bertemu dengan Allah dan menatap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua ini satu kesatuan. Kita ingin timbangan amal soleh kita lebih berat daripada timbangan amal maksiat kita. Karena semua kita tanpa terkecuali yang hadir di permukaan bumi sekarang ini memiliki itu. Kita ingin timbangan amal soleh kita lebih berat. Kalau bisa jauh lebih berat daripada timbangan amal maksiat. Karena amal maksiat itu pasti ada, tidak bisa tidak. Semua ini satu kesatuan yang tidak bisa, yang terkait satu sama lainnya.
dengan aneka ragam ketaatan, tujuannya agar kita istiqamah, dan tujuan istiqamah itu agar wafatnya husnul khatimah, kemudian mendapatkan nikmat kubur, kemudian mendapatkan ampunan di yaumil hisab, dan ketika amalnya ditimbang, amalnya berat, lebih banyak amal ketaatan daripada maksiat, kemudian mendapatkan ampunan Allah di saat dihisab, kemudian diberikan catatan kitab di sebelah kanan, kemudian selamat di atas sirat sehingga tidak terjatuh ke neraka, selamat sampai di ujung sehingga dipersilahkan masuk surga. Di surga bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua ini tujuan hidup yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Maka apabila kita mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah, tidak beda dengan tujuan hidup kita ingin husnul khatimah. Tidak ada bedanya tujuan hidup kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Tidak berbeda dengan tujuan hidup kita agar catatan kitab kita diberikan di sebelah tangan kanan kita. Tak ada beda dengan tujuan ingin selamat dari neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, dan ingin selamat ketika di atas sirat, dan ingin bertemu dengan Allah di dalam surga. Itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, karena satu sama lainnya saling terkait. Surga Allah tidak bisa dihasilkan dengan tidak menghambakan diri. Beraneka ragam maksiat apabila dilakukan mengantarkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah mengantarkan kepada adab kubur dan adab neraka. Membuat timbangan amal maksiatnya lebih berat daripada timbangan amal ibadah. Membuat dia tidak diampuni di akhirat. Membuat dia tidak selamat ketika berjalan di atas sirat. Membuat dia terjungkal ketika tidak selamat di atas sirat. Dan ini ma'asyarul muslimin, apapun yang sedang kita bicarakan dalam bab ini, itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sebagian kaum muslimin mencoba memisahkan antara ridho Allah dan surga dan neraka. Kata mereka, tujuan hidup itu harus ridho Allah. Beribadah itu tujuannya hanyalah ridho Allah semata, tidak ada yang lain. Tidak ingin masuk surga dan tidak juga takut dari neraka. Dan ini akidah yang batil. Karena tidak mungkin Allah menjanjikan kecuali agar kita berharap. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh kita meminta surga kecuali itu dijadikan sebagai tujuan kita. Allah menjanjikan surga. Apa makna Allah menjanjikan surga kepada hamba-hambanya? Agar hambanya mengejar surga itu. Dan tidaklah Allah menceritakan pedihnya neraka kecuali agar Allah memberikan rasa takut kepada kita terhadap neraka. Dan itu Allah katakan di dalam Al-Quran. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku, neraka yang tadi saya ceritakan di belakang ayat sebelumnya, itu tujuannya Allah ingin kalian takut. Maka takut kepada neraka bagian daripada syariat Allah yang diinginkan Allah dari hamba-hambanya. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk takut kepada neraka. Dan menyuruh kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang tadi kita katakan, di zaman kita sekarang sebagian kaum muslim mencoba untuk tujuan hidup itu murni ridho Allah. Nggak boleh yang lain. Tak boleh ingin masuk surga, tak boleh juga takut kepada neraka. Dan ini batil. Ketika kita mencoba untuk mengetahui apa yang membuat mereka mengatakan itu, sebagian saudara kita kaum muslimin mengatakan itu, mereka mengatakan bahwa neraka dan surga masih makhluk. Neraka dan surga masih makhluk. Apabila kita beramal, harapnya adalah surga, kita masih mengharapkan makhluk. Kita belum ikhlas. Lalu untuk apa Rasul mengajarkan kita minta surga kepada Allah? Untuk apa Rasul mengajarkan kita minta surga Firdaus? Karena dia surga yang paling tinggi, surga yang kenikmatan di dalamnya paling hebat, surga yang paling sempurna, surga yang paling pertengahan. Dialah surga yang paling di tengah, paling tinggi. Dan
nikmat di dalamnya makin lebih sempurna daripada yang lainnya. Rasul menyuruh kita melakukan itu. Maka ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Izinkan ana untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mencapai ridho Allah dan surga Allah, kita disuruh untuk mengikuti salafus saleh. Untuk mencapai itu, tujuan dan target hidup kita tersebut, kita disuruh untuk meniru generasi pertama umat Islam. Yang mana generasi pertama umat Islam ini adalah generasi terbaik manusia setelah para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin Allah surga. Sehingga orang-orang yang benar-benar target hidupnya ingin ke surga, ikuti kaum yang sudah Allah jamin surga. Hal yang sangat logis. Kenapa kita beragama harus mengikuti para sahabat? Kenapa kita disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran dan disuruh oleh Nabi kita tercinta SAW, kalau inginkan surga, ikuti para sahabat. Di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Karena memang mereka adalah kaum yang telah dijamin surga. Dikarenakan agama mereka benar, akidah mereka benar, ibadah mereka benar, akhlak mereka benar, muamalah mereka benar. Sehingga mereka mendapatkan jaminan surga ketika mereka masih hidup di permukaan bumi. Tidakkah orang yang menginginkan surga harus mengikuti orang-orang yang telah dijamin surga? Orang yang telah berhasil sampai ke surga Allah dan mendapatkan jaminan itu ketika mereka hidup. Maka hal yang sangat logis sekali, para orang-orang yang mengidam-idamkan surga, ingin sampai ke surga Allah, mereka harus mengikuti generasi yang telah dijamin oleh Allah penduduk surga. Ayat yang paling masyhur, At-Taubah ayat 100. Ayat yang paling masyhur adalah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu, yang lebih awal, generasi pertama umat Islam, minal muhajirin wal ansar, dari muhajirin dan ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka telah sampai kepada target hidupnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Berarti muhajir dan ansar telah sampai kepada target hidup yang sebenarnya, mereka telah mendapatkan ridho Allah, mereka telah disiapkan oleh Allah surganya. Dan ayat ini turun ketika para sahabat masih hidup. Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Abdullah bin Abbas masih hidup, Abdullah bin Mas'ud masih hidup, Abu Hurairah masih hidup, Anas bin Malik masih hidup, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf masih hidup, dan juga para Ansar, Sa'ad bin Ubadah masih hidup. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah bicara penduduk surga. Tapi sebahagiannya dijamin, sebahagiannya belum tentu. Belum tentu jaminan itu dapat. Tapi akan masuk surga kalau mereka ikut. Yang sudah dijamin adalah
Muhajirin dan Ansar. Selain mereka adalah generasi ketiga. Wattabi'ina lahum bi ihsan. Muslimin, muslimat yang hidup mengikuti Ansar dan Muhajirin dan Ansar dengan baik. Tidakkah ini perintah untuk mengikuti mereka? Dan apa yang anak katakan tadi, kalau ingin ke surga, ikuti generasi umat Islam yang telah dijamin oleh Allah surga. Kalau kita bertanya, tidak cukupkah ikut Al-Quran dan Sunnah? Kenapa harus dikaitkan dengan mengikuti para sahabat? Jawaban kita banyak. Namun di antaranya adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Di antaranya perintah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis iftiraqul ummah, di mana umat akan berpecah kepada 73 golongan, kemudian 72 ke neraka, hanya satu yang selamat kata Nabi SAW. Ketika ditanya, Rasulullah SAW menyebut beliau dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti, persis seperti ayat ini. Ma ana alaihi man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang beragamanya mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Perintah untuk mengikuti sahabat. Jadi perintah ada di dalam Al-Quran, perintahnya ada di dalam hadis dengan ayat yang sangat jelas, dengan hadis yang sangat jelas. Dengan logika yang tadi kita katakan, ingin ke surga, tiru orang yang sudah dijamin surga. Jawaban kita berikutnya adalah Al-Quran dan Sunnah hammalatun lil wujuh. Al-Quran dan Sunnah bisa ditafsirkan beraneka ragam oleh mereka-mereka yang ingin menafsirkan ayat tersebut di luar jalur yang benar. Sunnah juga demikian bisa ditafsirkan beraneka ragam. Oleh karena itu coba lihat di zaman kita sekarang ada orang yang akidahnya jelas-jelas batil. Bahkan sebagian ulama mengklaim akidah itu lebih kufur daripada akidah Yahudi dan Nasrani. Mereka berdalilkan dengan hadis. Hadis sahih lagi. Bukhari dan Muslim. Ini yang Anda maksud. Bahwa Al-Quran dan Sunnah bisa dibawa maknanya ke makna-makna yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dikaitkan dengan pemahaman para sahabat. Para sahabatlah saringan kebenaran memahami Al-Quran dan Sunnah. Belum lama ini Anda mendengarkan tausiah dari seorang ahli ilmu mengatakan kalau Al-Quran dan Sunnah itu adalah emas yang sangat berharga, maka pagarnya adalah pemahaman para sahabat. Pagarnya adalah pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Di mana orang-orang tidak akan bisa sampai kepada pemahaman itu kecuali melalui pagar para sahabat. Pemahaman para sahabat. Sehingga mereka tidak bisa asal ambil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemauan dan ditafsirkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka harus mengikuti pemahaman para sahabat untuk itu. Bantahan kita berikutnya adalah yang telah diakui Allah, yang telah diakui Rasulullah SAW pemahamannya benar adalah para sahabat. Sudah dapat rekomendasi kebenaran dari Allah dan dari Rasulullah. Rasul melihat langsung amal para sahabat. Rasul yang langsung mendidik mereka. Kalau mereka salah, Rasul tegur. Lihat berapa banyak teguran Rasul kepada para sahabat. Jangan begitu, harus begini. Jangan terlalu semangat, kurangi. Tidak boleh berpuasa setiap hari, tak boleh sholat malam sepanjang malam. Tidak boleh berpuasa sambil bernazar yang aneh-aneh. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang yang berdiri ketika beliau sedang khutbah Jumat. Siapa itu? Fulan ya Rasulullah berpuasa dan bernazar.
untuk berpuasa, kemudian berdiri dan tidak duduk, kemudian tidak berteduh dari sengatan matahari. Kata Nabi SAW, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, lanjutkan puasanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Para sahabat, ibadahnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, langsung dididik oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Dan Rasul melihat amal mereka. Sehingga yang salah dibenarkan. Wajar kalau mereka kemudian menjadi umat percontohan yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini, lihat ada 3 kelompok manusia yang mencapai tujuan hidupnya yaitu surga dan mencapai tujuan hidupnya yaitu ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat ini. Kita bisa masuk ke salah satu di antaranya. Kita bisa masuk, kesempatan untuk masuk ke dalam ayat ini ada. Tapi ada syaratnya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, kelompok pertama. Yang sudah Allah jaminkan surga dan sudah Allah katakan saya ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada saya. Dan saya telah siapkan. Ayatnya menggunakan fi'il madhi. Saya telah siapkan untuk mereka. Ini yang kita katakan telah dijamin Allah untuk mereka surga. Muhajirin. Kita nggak bisa masuk dalam kelompok itu. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang telah berlalu. Mustahil kita bisa masuk ke dalam kelompok muhajirin. Yang kedua, Ansar, hal yang sama. Mustahil bisa masuk. Karena mereka adalah kaum yang hidup pada generasi tertentu, bertemu Rasul kita tercinta, beriman kepada beliau, dan bertahan dengan keimanan itu sampai akhir hayat, sebahagiannya dari kota Makkah, sebahagiannya dari kota Madinah. Dan mereka ummatun qad khalat, umat yang telah berlalu, umat yang telah meninggal dunia. Jangankan kita, generasi setelahnya saja tidak mendapatkan itu. Mau masuk surga juga, ternyata masih ada satu golongan lagi, satu kelompok lagi yang Allah berikan kepada mereka surga. Namun tak ada jaminan. Yang ada hanyalah syarat. Syaratnya adalah ikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, dengan baik, dengan ikhlas, dengan sebenar-benar mengikuti. Apa yang diikuti? Semuanya. Karena agama itu keseluruhan. Islam itu kafah. Ya akidahnya, ya ibadahnya, ya semangat ibadahnya, ya akhlakul karimahnya, ya muamalahnya. Semua. Islam itu kafah. Tidak terpecah-pecah, itu hanya akidah saja. Yang lain tidak mengikuti para sahabat secara keseluruhan. Ini dia kelompok yang ketiga yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Dan seperti yang tadi kita katakan, kalau memang target hidup kita adalah surga, sebagaimana para sahabat target hidup mereka adalah surga dan telah mereka dapatkan dengan jaminan Allah. Namun kita belum mendapatkan jaminan itu, namun di sini diberikan syarat. Ikuti mereka. Ikuti Muhajirin dan Ansar itu. Apabila kita kaitkan dengan hadis Nabi tentang perpecahan umat, klop 100%. 100%, tidak ada bedanya. Kata Nabi SAW, satu kelompok yang selamat dari neraka, selamat dari ancaman neraka adalah yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Ketika Nabi dan para sahabatnya masih hidup. Masukkah di dalamnya tabi'in? Tidak. Masukkah di dalamnya atba'u tabi'in? Tidak. Khusus Nabi dan para sahabat. Ustadz, generasi terbaik umat Islam ada 3. Rasul mengatakan, ya, itu tidak kita ingkari. Namun yang sesuai dengan ayat ini 100% para sahabat. Dan para ulama ketika berbicara as-salaf, generasi salaf, maksudnya hanya para sahabat.
Tapi kalau digabungkan para tabi'in, atba'u tabi'in, generasi terbaik umat Islam yang kedua dan ketiga, harus diikat dengan as-salafus salih. Karena tidak semua tabi'in saleh. Karena tidak semua atba'u tabi'in saleh. Tidak semuanya. Di antara tabi'in ada yang penduduk neraka. Tabi'in maksudnya adalah generasinya. Generasi tabi'in. Yang bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Bukankah Khawarij berasal dari mereka? Bertemu dengan para sahabat dan memerangi para sahabat. Dan itu generasi yang ada di zamannya tabi'in. Maka kalau salaf mutlak, para sahabat. Apabila dimasukkan tabi'in dan atba'u tabi'in, harus diikat dengan kalimat saleh. As-salafus saleh. Mutlak salaf para sahabat. Nabi SAW mengatakan, aku orang-orang yang seperti aku dan sahabatku pada hari ini. Subhanallah. Pengikut mereka yang ada dalam ayat ini. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ana ingin mencoba untuk menyampaikan kepada kita, kadang-kadang dan sering kita mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti para salafus saleh, maka mereka akan selamat dari neraka. Anda ingin mengajak mulai dari atas. Maksud Anda begini, coba rubah redaksi, dimulai dari atas, jangan dimulai dari bawah. Yang akan selamat dari neraka itu adalah Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan kalimat itu manusia tidak khilaf. Karena kalau kita katakan kami ingin menjadi orang yang selamat dari neraka dengan mengikuti salafus saleh, kita juga akan dibantah dengan emang kalian aja yang mengikuti salafus saleh. Iya kan? Sering dibantah dengan kayak kalian aja yang mengikuti para sahabat, kami enggak gitu. Karena kita memulainya dari bawah. Sementara hadis Nabi, aku dan sahabat-sahabatku dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Berarti dari atas ke bawah. Mudah-mudahan dengan kalimat tersebut tidak ada khilaf di tengah kaum muslimin. Dalam lafaz yang dijamin aman dari neraka adalah Nabi dan para sahabat. Ada bantahan di tengah kaum muslimin? Ada yang berani membantah di tengah kaum muslimin yang dijamin selamat dari neraka adalah Nabi dan para sahabat? Ada bantahan? Nas Al-Quran menerangkan itu. Ada bantahan? Enggak ada bantahan. Pasti. Maka yang akan selamat dari neraka adalah Nabi dan para sahabat. Dan siapapun yang mengikuti mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Muhajirin dan Ansar telah mencapai tujuan hidup mereka, target hidup mereka yaitu ridho Allah dan surganya, itu artinya apa yang tadi kita katakan di awal mereka dapatkan. Mereka benar-benar hidup untuk ibadah dan taat kepada Allah. Lihatlah biografi para sahabat. Mereka wafat di atas husnul khatimah. Lihatlah biografi para sahabat. Dan mereka juga orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah. Mereka juga orang-orang yang mendapatkan catatan kitabnya di tangan kanannya, amal solehnya lebih berat. Mereka juga orang-orang yang selamat dari neraka, mereka juga orang-orang yang selamat ketika melintas di atas sirat, mereka juga penduduk surga, mereka juga orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, dan mereka juga orang-orang yang bertemu dengan Allah di surganya. Semua itu satu kesatuan yang sama, yang tidak terpisahkan satu dan yang lainnya. Namun, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ketika kita serius bahwa kita inginkan surga, yang harus kita ikuti adalah teladani. Ketika para ulama mensyarah ayat tentang Al-Fatihah,
Di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, as-sirat, para ulama mengatakan sirat adalah kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki kandungan jalan yang luas dan telah banyak orang berjalan di jalan itu. Tidak dinamakan sirat secara bahasa Arab kecuali jalan itu jalan yang luas dan di jalan itu telah banyak orang sebelum kita lewat di atas jalan itu. Telah banyak orang yang lalu di jalan itu. Jalannya luas, tidak sempit, dan itu jalan yang sudah biasa ditempuh oleh banyak orang. Itu bahasa Arab apabila mereka mengatakan sirat. Menunjukkan bahwa permintaan kita kepada Allah, ihdinas sirat, ya Allah beritahu kami, berikan kami hidayah kepada jalan, ini adalah jalan yang luas, satu. Dua, ini adalah jalan yang orang sudah banyak lewat di jalan itu. Sudah ditempuh oleh generasi yang sangat banyak. Ada generasi di zaman kita, ada generasi sebelum kita, sebelumnya lagi, sampai generasi para sahabat. Generasi sebelumnya umat Nabi Isa, generasi sebelumnya umat Nabi Nuh. Telah berjalan di atas jalan agama. Maka sirat yang kita minta bukan jalan baru yang kita minta untuk Allah untuk kita ketahui, bukan. Tapi mengikuti jalan-jalan yang telah ditempuh oleh generasi yang sangat banyak. Dan khusus untuk kita, generasi yang diperintahkan untuk diikuti adalah para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajmain. Pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah bisa melenceng. Wallahi, orang-orang yang memiliki akidah bahwa Allah bisa masuk ke dalam tubuhnya, bersatu dengan jasadnya, pemakai hadis Nabi SAW dalam berdalil. Bahkan sekarang ini mengajak kepada agama Nasara, mungkin mengajak kepada agama Nasara pun di zaman kita sekarang orang pakai ayat. Bapak Ibu pernahkah mengetahui bahwa sebagian orang menghalalkan menjadi peragawan dan peragawati pakai Al-Quran? Pakai ayat Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan bahwa menjadi peragawan dan peragawati itu halal, ada di dalam Al-Quran. Ketika kita tanya, ayat mana itu? Yang jelas-jelas maksiat. Kata mereka, surat Yusuf. Wa qalat ikhruj alaihinna. Ketika Zulaikha berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, sekarang engkau keluar lewat di hadapan mereka. Sehingga engkau menjadi pusat perhatian. Al-Quranul Karim menerangkan bahwa Nabi Yusuf lewat di depan para wanita untuk diperhatikan. Nah, ini ayat yang kami gunakan untuk mengatakan itu amalan yang halal dan ma'isyah yang halal. Ala kulli hal. Seperti yang kita katakan tadi bahwa Al-Quranul Karim bisa dibawa kepada pemahaman yang beraneka ragam. Sampai kepada hal yang batil di bawah makna Al-Quran. Yang mengikat pemahaman itu tidak lari dari makna yang benar, pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut? Disinilah para penuntut ilmu membutuhkan para ulama yang mengerti fikihnya para sahabat. Atau buku-buku yang menukilkan kepada kita pemahaman para sahabat. Dan yang paling kuat dalam bab itu adalah tafsir yang di dalamnya menukilkan perkataan-perkataan para sahabat dan kitab-kitab hadis yang juga tidak menukilkan hadis Nabi tapi juga menukilkan perkataan-perkataan para sahabat di dalamnya tentang agama. Dan itu ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya menukilkan perkataan-perkataan para sahabat tentang agama dan kejadian-kejadian yang ada di tengah mereka. Dan juga kitab-kitab sejarah hidup para sahabat. Di dalamnya terlalu banyak pemahaman-pemahaman para sahabat itu dinukilkan. Dan tentu bagi kita yang seperti saya dan kita semua yang hadir di sini yang sedikit pengetahuan kita tentang hal tersebut, kita butuh orang-orang yang para ulama yang telah mendalami bagaimana agama yang dipahami oleh
para salafus saleh, muhajirin ansor. Untuk apa? Untuk kita jadikan panduan dalam beragama, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara muamalah, baik secara akhlak, pergaulan sesama, baik sifat-sifat karakter-karakter yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kemudian kita masuk ke dalam kelompok yang ketiga yang ada dalam surat At-Taubah ayat yang 100. Karena tidak bisa dengan tidak mengikuti. Wallahu ta'ala alam. Kita dengarkan azan, nanti kita lanjutkan dengan sedikit materi dan tanya jawab. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyrul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pertanyaannya adalah, siapa mereka? Siapa mereka yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa mereka? Para sahabat. Yang ayat ini dibacakan Rasul kepada mereka langsung. Dan tidak bisa diarahkan kepada yang lain. Mereka lah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia. Karena kemuliaan, karena semangat, karena ibadah yang luar biasa, karena agama yang benar yang telah mereka amalkan, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang luar biasa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Perjuangan mereka untuk menegakkan agama Allah, menolong Rasulullah SAW, sehingga mereka berhak mendapatkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan mustahil ayat ini tidak untuk para sahabat, tapi untuk sekelompok generasi umat Islam yang justru datangnya belakangan. Itu mustahil. Mustahil. Karena sebahagian kelompok dalam umat Islam mengklaim ini ayat untuk mereka. Hal yang sama firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka mau beriman sebagaimana kalian beriman, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Hidayah Allah kaitkan dengan iman seperti imannya kalian. Siapa kalian dalam ayat? Para sahabat. Seandainya mereka yang sekarang belum beriman, mau beriman seperti imannya kalian, maka pasti mereka mendapatkan hidayah. Sungguh mereka mendapatkan hidayah. Hidayah Allah ikatkan dengan pemahaman mereka, dengan mengikuti mereka, dengan mencontoh mereka. Siapa? Para sahabat. Yang kepada mereka ayat ini dibacakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman mereka ayat ini diturunkan. Dan kepada mereka Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kalian melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil bukan para sahabat, tapi maksudnya kelompok yang datang belakangan setelah sekian tahun, sekian abad meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita, memerintahkan kita harus mengikuti mereka. Hidayah Allah ikatkan dengan mengikuti para sahabat. Sebaik-baik manusia Allah ikatkan dengan mengikuti para sahabat. Ridho Allah, surga Allah, Allah kaitkan dengan mengikuti Muhajirin dan Ansor. Maka kalau target hidup kita benar, ingin sampai ridho Allah, ingin sampai surga Allah, ingin mendapatkan hidayah Allah di permukaan bumi, kewajiban kita telah diajarkan oleh Allah di dalam ayat ini, yang kita bacakan pada ayat ini dan kita bacakan dalam hadis Nabi yang tadi kita bawakan. Kita wajib dalam beragama mengikuti agama yang telah difahami dengan baik dan benar oleh para sahabat dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah.
Kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahamannya melalui pemahaman para sahabat. Nggak bisa di luar itu. Tidak bisa di luar itu. Buat pemahaman sendiri, batil. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dulu dengan Khawarij sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, Abdullah bin Abbas minta izin dulu kepada Ali bin Abi Thalib. Izinkan saya untuk berdiskusi dulu dengan mereka. Saya ingin berargumentasi dengan mereka. Lalu Abdullah bin Abbas pergi ke kaum Khawarij yang jumlah mereka ketika itu ribuan. Disebutkan dalam sejarah 8.000 orang. Kata Abdullah bin Abbas kepada mereka, saya datang kepada kalian dari sahabat-sahabat Rasulullah dan tak seorang pun dari kalian sahabat Rasulullah. Tak seorang pun dari kalian yang jumlahnya banyak ini, satu saja dari sahabat Nabi nggak ada di tengah-tengah kalian. Itu dijadikan dalil oleh Abdullah bin Abbas akan kebatilan pemahaman. Saya datang dari sahabat-sahabat Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas, ada yang lainnya. Ada beliau Abdullah bin Abbas dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bersama Ali bin Abi Thalib. Saya datang kepada kalian dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan tak seorang pun dari kalian ini adalah sahabat Rasulullah. Itu dijadikan argumen oleh Abdullah bin Abbas bahwa kalian gini punya pemahaman baru, punya pemahaman yang aneh, yang tak seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi punya paham seperti pahamnya kalian. Yang kalian yakini kebenarannya. Namun lihat bukti bahwa itu batin, tak seorang pun sahabat Nabi ada di tengah kalian. Jumlah kalian 8.000 orang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kaum yang langsung belajar agama dari Nabi, para sahabat. Kaum, generasi manusia, umat Islam, umat Nabi Muhammad yang belajar agamanya langsung dari Rasul, guru mereka langsung Rasulullah SAW adalah para sahabat. Maka sangat wajar kalau kemudian Allah jadikan mereka umat yang paling sempurna dari umat Nabi Muhammad. Kesempurnaan dalam makna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat yang harus kita berusaha kalau kita memang ingin menjadikan target hidup kita adalah ingin dapat ridho Allah, ingin sampai di surga Allah, bertemu dengan Allah di surganya. Caranya adalah beragamalah seperti agamanya para salaf. Ya, beragamalah berusaha mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dan jangan mandiri di dalam memahami Al-Quran dan mandiri di dalam memahami hadis Nabi SAW. Bebas merdeka menyelami Al-Quran dan maknanya semaunya. Bebas merdeka menyelami hadis dan maknanya semaunya, bisa batil. Karena Al-Quran dan Sunnah sumber hidayah dengan syarat. Al-Quran dan Sunnah sumber keselamatan dunia dan akhirat, tapi pakai syarat. Syaratnya adalah difahami dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar umat yang telah direkomendasi hanyalah para sahabat. Hanyalah para sahabat. Sekali lagi, umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, 72 terancam dengan neraka. Terancam. Tidak maknanya pasti masuk neraka, tidak. Namun hanya satu yang dapat keselamatan. Siapa mereka? Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Dan siapapun yang mengikuti mereka setelahnya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala mengokohkan semangat kita hidup untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan berusaha sekuat tenaga untuk memperkecil kemaksiatan. Karena sesungguhnya dua hal yang menjadi target hidup. Target memperbanyak amal saleh dan target memperkecil maksiat. Jangan sampai kita dilupakan untuk mencapai surga hanya beramal saleh. Maksiat juga target untuk diperkecil. Apalagi maksiat kepada manusia yang berkaitan dengan hak orang lain, penzoliman terhadap manusia. Karena itu benar-benar akan dituntut di akhirat dan tidak diselesaikan kecuali dengan
pahala-pahala yang diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Hadis Nabi SAW, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala beraneka ragam. Namun dia pernah menzolimi orang lain, dia pernah memukul orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, dia pernah menghina orang lain, mencaci maki orang lain, dia pernah menggibahi banyak orang, sehingga orang-orang yang dia zolimi tersebut, dia bayar kezolimannya dengan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus kita hindari sekuat tenaga penzoliman kepada orang lain, agar kemudian aneka ragam ketaatan yang kita targetkan dalam hidup kita untuk mencapai husnul khatimah, untuk mencapai ampunan Allah, untuk mencapai timbangan amal soleh yang banyak, yang berat di akhirat, untuk mencapai surga Allah, ridho Allah dan surganya, tidak diambil oleh orang lain, dan kemudian kita pun terdiam karena itu adalah ulah dan perbuatan kita juga menzalimi orang lain. Bahagian yang terakhir adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperbanyak amal soleh pasca kematian. Karena setelah amal soleh, setelah kematian kita masih mungkin bisa mendapatkan pahala dari amal soleh. Dan boleh jadi waktu yang terwujud dengan amal soleh setelah kematian mungkin bisa lebih panjang daripada amal soleh kita di saat kita hidup. Ya. Ini juga penting. Meninggalkan sesuatu yang tetap mengalirkan pahala setelah kematian kita. Juga jangan lupa untuk berpikir, untuk memikirkan, untuk melakukan dan melaksanakan sesuatu yang dengannya mudah-mudahan amal soleh kita, jumlah amal soleh kita setelah wafat bisa lebih panjang daripada amal soleh kita ketika hidup. Orang beramal soleh ketika hidup 80 tahun, 70 tahun. Kalau dia membangun masjid, kalau dia membangun asrama yatim piatu, kalau dia membuka tahfiz Al-Quran di kampungnya, kemudian itu berjalan 200 tahun, maka itu akan mengalirkan pahala biiznillah 200 tahun padahal dia hidup hanya 80 tahun. Ini yang Anda maksud. Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka perlakukan, apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, dan kami tuliskan juga efek-efek yang ada setelah kematian mereka, jejak-jejak mereka. Maksudnya adalah apa yang mereka lakukan daripada amal yang masih ada ketika mereka telah wafat juga dituliskan oleh Allah masuk dalam catatan amal soleh. Ini juga harus menjadi perhatian orang mukmin yang memang punya target yang kuat, keinginan yang kuat untuk mendapatkan targetnya hidup di dunia dengan aneka ragam ketaatan agar mencapai ampunan Allah, ridho Allah, jauh dari neraka Allah, dan dimasukkan ke surga Allah dan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan semua itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada pertanyaan, silahkan bagi ikhwan atau akhwat. Biasanya tertulis atau bagaimana? Nah, silahkan. Kalau ada. Kalau tidak juga, mana panitia? Tertulis atau langsung? Sebelum sampai yang tertulis, silakan Pak. Baik. Pertanyaannya, kenapa masih banyak di zaman kita sekarang sebagian kaum muslimin yang tidak mengikuti akidah salaf? Sudah jelas-jelas itu adalah akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah atau yang lainnya, tapi masih diikuti, tidak mengikuti akidah salafus saleh.
Bicara hidayah adalah bicara rahasia ilahi. Bicara hidayah adalah bicara apa? Rahasia ilahi. Kenapa Allah berikan hidayah kepada fulan, kenapa kepada fulan tidak? Oleh karena itu, kenapa? Saya tidak bisa jawab. Karena hidayah itu rahasia Allah. Orang yang telah membantu dakwah Rasulullah SAW mati-matian dengan tenaganya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan waktunya. Tidak Allah berikan hidayah. Padahal hatinya sangat yakin Nabi Muhammad itu benar. Ponaannya benar. Sehingga berani menjaminkan kalau tidak benar apa yang dikatakan ponakanku silakan ambil dan bunuh. Abu Thalib mengatakan itu ketika akan membuka Ka'bah. Orang Quraisy tidak percaya bahwa perjanjian mereka sudah tidak ada. Kertas di mana mereka menuliskan perjanjian boikot Bani Hashim sudah tidak ada. Tidak, sudah habis. Yang tersisa hanya Bismikallahum. Dan dikatakan oleh Nabi SAW. Abu Thalib sampai berani menjaminkan kalau ia berdusta dengan kata-katanya, silahkan kalian ambil ponaan saya, silahkan kalian bunuh. Sampai segitunya yakinnya Abu Thalib bahwa ucapan Rasul pasti benar karena dia berbicara melalui wahyu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hidayah rahasia ilahi. Ada sesuatu yang Allah ketahui dari Abu Thalib yang membuat hidayah itu tidak Allah berikan kepadanya. Kalau itu Abu Thalib yang bertemu Rasul, melihat mukjizat Rasul, seperti itu pengawalan dakwahnya kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak berikan hidayah. Bagaimana kita akan bertanya tentang orang yang hidupnya 1400 tahun setelah wafatnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling penting sebenarnya jangan berbicara kenapa orang tersesat. Namun yang paling penting bagaimana caranya supaya saya dapat hidayah. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting sebenarnya. Bagaimana saya bisa berjalan di atas jalan yang hak, jalan hidayah. Karena manusia dengan apa yang terjadi pada dirinya akan masuk ke dalam keadilan Allah di yaumil hisab. Akan diperlakukan Allah dengan kasih sayangnya dan keadilannya pada saat dihisab. Ada orang yang salah jalan, namun Allah tabaraka wa ta'ala tahu maksudnya bukan itu. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentang orang-orang sebelum kita. Ada seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya, kalau ayahmu meninggal, bakar dan abunya bagi dua. Setengahnya tebarkan di laut, setengahnya tebarkan di darat. Ketika di akhirat nanti, Allah tabaraka wa ta'ala hadirkan dia dan dia berkata, dan Allah berkata kepadanya, apa yang kau inginkan dari wasiatmu itu? Jasadmu suruh dibakar, abunya dibagi dua, setengahnya tebar di laut, setengahnya tebar di darat. Ia mengatakan, saya adalah orang yang banyak berbuat dosa. Dan saya takut kalau saya bertemu dengan engkau wahai Rabbku, engkau akan adab aku. Perbuatan salah. Dan keyakinan yang salah bahwa Allah tidak akan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berkata kepadanya, takut engkau kepada aku. Karena takut engkau kepada aku ampuni dosa dan kesalahan. Maka soal manusia terjerumus ke dalam ini, terjerumus ke dalam itu, akan diperlakukan Allah dengan keadilannya dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah maha tahu itu kenapa dan mengapa. Karena ada orang yang niatnya tulus dan benar, tapi masih di jalan yang salah. Itu bermanfaat di sisi Allah. Di sisi Allah bermanfaat. Tetapi amal yang salah itu tidak bisa dibenarkan dengan niat yang benar. Itu nggak bisa. Soal amal yang salah harus dibenarkan. Oleh karena itu kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak manusia kepada kebenaran yang kita ketahui daripada kebenaran.
Karena untuk kita di dunia tidak boleh alasannya niat benar di atas amal yang salah. Tetapi amal yang salah dan Allah mengetahui isi hati, isi kebenaran itu bermanfaat di sisi Allah sebagaimana bermanfaatnya hati orang tadi yang ada di dalam Sahih Bukhari ini tadi. Tapi itu di sisi Allah. Adapun di dunia tidak dijadikan alasan niat yang benar, berarti membenarkan amal yang salah itu tidak bisa. Oleh karena itu, apa yang kita sampaikan daripada akidah salaf dan juga amal salaf dan ibadah salaf itu tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita disuruh untuk menyampaikan itu kepada manusia. Suri tauladan manusia dari umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penduduk surga hanya 3 kelompok. Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti mereka. Coba lihat. Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti mereka. Maka ajakan untuk mengikuti Muhajirin dan Ansar adalah ajakan kasih sayang. Karena ajakan untuk berusaha untuk menjadi penduduk surga. Bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk adu argumentasi, bukan untuk salah menyalahkan, enggak. Justru ajakan untuk mengembalikan manusia kepada standar agama yang telah Allah buat dalam syariat. Bukan dibuat oleh para ulama, tidak juga dibuat oleh para penuntut ilmu, tidak didakwahkan oleh para ustadz dari mereka saja asal usulnya, enggak. Perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menyatukan kita di atas ridhonya dan di dalam surganya. Dan menjauhkan kita dari murka dan nerakanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر